Baik, terima kasih. Untita yang sekarang memasuki sekitar usia 33 tahun karena didirikan pada tanggal 1 Oktober tahun 1980 sebagai PTS di bawah Yayasan Pendidikan Tirtayasa. Yang pertama kali dibuka itu Sekolah Tinggi yang sekarang menjadi STIH. Kemudian pada tahun kedua didirikanlah STKIP dengan Sekolah Tinggi Teknologi. Tiga sekolah tinggi inilah menjadi embrio dari Universitas Tirtayasa sebagai PTS. Pada bulan November tahun 1994 itu menjadi Universitas Tirtayasa yang tadi pengembangan dari sekolah-sekolah tinggi. Kemudian dalam perkembangannya muncul Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, masih dalam satu swasta. Nah, dalam perjalanan hampir 20 tahun, karena saya sejak tahun 82 merasakan bagaimana mengembangkan PTS ini Untirta menjadi sebuah peluang besar tidak mudah. Mulai dari tidak terlalu tingginya minat masuk Untirta, penerimaan mahasiswa baru yang relatif tidak besar. Yang kedua juga kewajiban mahasiswa membayar SPP juga banyak paket. Inilah kemudian yang menjadi keluh kesah dari rektor yang pada waktu itu saya ingat Profesor Hasbi, dan saya menjadi pembantu rektornya untuk bagaimana agar Untirta ini berubah menjadi sebuah PTN. Dan alhamdulillah tahun 1999 itu, tahun 1999, usulan dari Yayasan Pendidikan Tirtayasa yang didukung oleh segudang pimpinan dan Universitas Tirtayasa waktu itu untuk menjadi sebuah universitas negeri, turunlah Kepres tentang persiapan negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nambah pakai Sultan Ageng Tirtayasa. Itulah pembedanya universitas swasta dan universitas negeri, gitu kan. Nah, dengan persiapan itulah kemudian masyarakat mulai percaya bahwa Untirta akan menjadi negeri. Itulah tonggak awal pertumbuhan minat masuk Untirta itu demikian meningkat dibanding dengan ketika kita masih PTS. Itu baru persiapan. 99, kemudian tahun 2000 hanya 1 tahun ya berarti. Meskipun diberi waktu itu 4 tahun, hanya 1 tahun saja pemerintah sudah memberikan kepercayaan pada Untirta untuk menjadi negeri. Tahun 2001 berarti 2 tahun. 1999 Kepres tentang persiapan kuliah. Tahun 2011 tanggal 11 Mei kita didefinisikan 2001 maaf. 19 Mei tahun 2001 didefinisikan sebagai PTN penuh. Nah, inilah awal kebangkitan Untirta yang sementara itu masih kurang peminat. Sejak persiapan itu meningkat dan sejak menjadi negeri definitif, kepercayaan masyarakat juga meningkat. Apalagi sekarang sudah perjalanan 14 tahun, SNMPTN tahun ini hampir 19.000 lebih yang berminat masuk Untirta. Sedangkan yang terima hanya 1.524, hanya 7,3%. Tingkat daya saing, keketatan daya saing pemilih peminat Untirta itu rata-rata 1/18. Variatifnya sejak 1/42 rasio pemilih 1/42 sampai yang terendah 1/2. Ada yang masih 1/2 gitu ya. Nah, tapi rata-rata adalah 1/18. Ini menunjukkan bahwa Untirta punya harapan. Bukan saja karena letak geografis yang strategis, tetapi juga karena layanan yang baik, prestasi mahasiswa, prestasi akademik mahasiswa, prestasi akademik dosen maupun non akademik yang membuat ada sebuah trust, kepercayaan dari masyarakat untuk memilih. Jadi 2 aspek inilah yang kita miliki, letak strategis, letak geografis yang strategis, juga kita memang menunjukkan kemampuan para dosennya dengan latar belakang pendidikan yang sudah mulai bagus.
doktornya sekarang hampir 90. Itulah dosen berhasil juga dalam berkompetisi bisa dalam penelitian, itu mempunyai nilai tambah dan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu ke depan dengan tantangan yang tidak ringan itu, dengan meningkatnya animo masuk kita, peminat yang semakin tinggi, maka kita ke depan 4 tahun ke depan paling tidak, saya memiliki program bagaimana kita sudah harus memulai dengan pengembangan fisik, baik itu yang kampus C di Jiwaru maupun di Sinangsari di atas lahan 11,5 hektar. Kami sudah mengusulkan untuk anggaran 2016 melalui APBN itu untuk 2 gedung di sana. Satu FKIP di Sinangsari itu, satu FKIP dan yang kedua Fakultas Pertanian. Di samping kita mengembangkan lahan-lahan yang ada di kampus Ciwaru yang sudah ada tapaknya untuk kita bangun. Mudah-mudahan tahun ini Rusunawa, tahun depan kita mengajukan melalui pemerintah daerah, melalui APBD Banten, mengajukannya 10 miliar untuk bisa kita menambah ruang kuliah. Selain rehabilitasi yang dilakukan mereka. Ini tantangan-tantangan kita untuk meningkatkan daya tampung, perluasan, meningkatkan mutu dan sekaligus daya saing. Selain sarana tadi tentu harus ditingkatkan bagaimana anggaran untuk penelitian para dosen. Untuk para dosen melahirkan karya-karya penelitian inovatif yang bisa kita melakukan rintisan untuk hilirisasi dari hasil penelitian itu yang bisa digunakan, punya nilai ekonomis, digunakan oleh dunia industri dan dunia usaha maupun untuk pembangunan daerah serta masyarakat. Ini tantangan-tantangan yang harus kita jawab sesuai juga dengan Renstra dari Kementerian Ristek dan ini perlu komitmen. Satu kata yang harus kita lurus, satu jalan lurus dan satu kata, satu tekad, kita harus punya komitmen, punya tanggung jawab bersama dan konsisten terhadap apa yang sudah kita sepakati. Ini memang tidak mudah, perlu kesadaran dari seluruh sikap akademik dan yang lupa sebagaimana amanah Pak Menteri, perlu kerja keras. Pak Menteri menginginkan bahwa Untika ini mampu memposisikan diri sebagai perguruan tinggi di Jabodetabek yang diperhitungkan, bukan hanya UI, bukan hanya UNJ gitu kan, tapi juga Untika ini menjadi alternatif bagi warga DKI dan ini sudah ditunjukkan sekarang. Hampir 1.000 yang daftar dari DKI, 1.400 dari Jawa Barat, yang dekat-dekat Bekasi ke sini lebih memilih Untika ketimbang ke Jakarta, ke Bandung. Inilah tadi keunggulan kita dalam konteks geografis maupun